Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Petrus Medeson Pardede dengan NIM 3231111036 dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Islam yang diampu oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Rahayu Manalu SPD SHMA, saya akan memaparkan materi dengan tema Nikah Siri, Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya di Masyarakat. Pembahasan ini penting karena fenomena nikah siri banyak terjadi di tengah masyarakat kita dan sering menimbulkan pro dan kontra, baik dari sisi hukum agama. Oleh karena itu, dalam video ini akan dijelaskan mengenai dasar hukum nikah siri menurut Al-Quran dan hadis dan fikih, kemudian dilanjutkan dengan contoh penerapannya di masyarakat, analisis serta kritik terhadap praktik yang ada di tengah masyarakat, dan terakhir akan disampaikan pesan serta solusi edukatif yang dapat kita ambil bersama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nikah siri, hukum berdasarkan sumber Islam dalam Al-Quran, hadis, dan fikih. Nikah siri merupakan salah satu fenomena yang masih banyak terjadi di masyarakat kita. Dalam perspektif hukum Islam, suatu pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, serta ijab kabul. Al-Quran dalam Quran Surah An-Nur ayat 32 menegaskan anjuran menikah bagi orang yang mampu untuk menjaga kehormatan. Sementara Quran Surah An-Nisa ayat 3 menunjukkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan aturan yang jelas dan penuh tanggung jawab. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya adanya wali dan saksi dalam akad nikah. Sebagaimana adanya, tidak sah pernikahan tanpa wali dan 2 saksi. HR Abu Dawud Tirmidzi dalam fikih, apabila syarat dan rukun ini terpenuhi, maka nikah siri sah secara agama, meskipun tidak tercatat secara hukum negara. Inilah yang sering terjadi menjadi sumber perdebatan karena pernikahan yang sah secara syariat belum tentu memiliki perlindungan hukum positif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi contoh kasus atau fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, nikah siri sering dilakukan karena berbagai alasan. Misalnya, yang pertama faktor ekonomi, di mana pasangan merasa tidak mampu membayar biaya administrasi pernikahan resmi. Yang kedua, faktor restu keluarga, di mana orang tua tidak memberikan izin, atau faktor poligami, ketika seorang laki-laki ingin menikah lagi tanpa izin istri pertama. Fenomena yang sering muncul adalah perempuan yang menikah siri tidak mendapatkan kepastian hukum jika terjadi perceraian. Bahkan ada yang tidak bisa menuntut nafkah atau perlindungan. Anak yang lahir dari pernikahan siri juga sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, sehingga berpengaruh pada hak-hak pendidikan, kesehatan, maupun warisan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi contoh penerapan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, nikah siri diterapkan dengan cara yang sederhana. Biasanya hanya melibatkan wali, saksi, dan penghulu tidak resmi. Di beberapa daerah, seperti pedesaan, praktik ini dilakukan secara terbuka namun tidak dilaporkan ke KUA. Sementara di perkotaan seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun secara syariat dianggap sah, persoalan muncul ketika pasangan tersebut membutuhkan legalitas hukum. Misalnya untuk mendaftarkan anak ke sekolah, mengurus layanan kesehatan, atau ketika terjadi perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Ketiadaan pencatatan membuat perempuan dan anak berada dalam posisi yang sangat rentan. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi analisis atau kritik terhadap praktik yang ada di tengah masyarakat. Jika dianalisis lebih dalam, nikah siri memang sah menurut agama,
tetapi praktiknya sering menimbulkan lebih banyak mudarat daripada maslahat. Tujuan hukum Islam atau maqasid syariah sebenarnya adalah menjaga agama, hifdz ad-din, menjaga keturunan, hifdz an-nafs, menjaga harta, hifdz al-mal, dan menjaga jiwa, hifdz an-nafs. Akan tetapi dengan tidak adanya pencatatan hukum, pernikahan siri sering sekali justru mengabaikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta membuka celah penyalahgunaan. Kritik utama terhadap nikah siri adalah bahwa praktik ini lebih sering dijadikan jalan pintas oleh pihak laki-laki, sementara pihak perempuan dan anak yang menanggung kerugian jangka panjang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pesan atau solusi edukatif pada materi nikah siri. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa nikah siri memang sah secara agama apabila memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi tidak sejalan dengan tujuan Islam apabila menimbulkan kerugian sosial dan hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan pernikahan bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi keluarga. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pencatatan nikah dapat diakses secara mudah dan murah agar tidak ada alasan ekonomi untuk memilih jalur nikah siri. Pesan yang bisa diambil adalah bahwa umat Islam hendaknya tidak hanya mengejar sahnya akad secara agama, tetapi juga memastikan legalitas negara agar pernikahan benar-benar menghadirkan keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua pihak.